Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Halo, saya Ati Sandrawati, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Klaten. Di sini saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara modul 1.1 koneksi antar materi. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan lebih fokus kepada transfer materi pelajaran. Saya masih menganggap murid sebagai objek pembelajaran, sehingga seringkali model pembelajaran yang saya pakai masih bersifat teacher oriented atau berpusat pada guru. Siswa pun masih menganggap matematika sebagai pelajaran yang sulit dan merupakan pelajaran yang harus menghafal rumus. Seringkali target utama dalam pembelajaran adalah ketuntasan dalam penyampaian materi sesuai silabus dan kalender pendidikan. Dan parameter utamanya adalah nilai dari aspek kognitif. Jika nilai murid sudah mencapai KKM, dianggap pembelajaran sudah berhasil. Akibatnya, saya sering merasa gagal atau mengeluh jika banyak murid yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Namun setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini tidak tepat. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, tidak hanya pada aspek pembelajaran kognitif saja, tetapi pada aspek afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Murid bukan sebagai objek pembelajaran, melainkan sebagai subjek pembelajaran, sehingga murid memiliki kebebasan berekspresi dan berkreasi, serta kebebasan mengemukakan pendapat sesuai dengan model dan media pembelajaran yang tepat. Guru seharusnya sebagai fasilitator pembelajaran, sehingga guru harus ikhlas, penuh kesabaran dengan segala ketulusan hati agar tercapai pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid. Selain itu, saya harus lebih mempelajari karakteristik murid saya, karena setiap murid dilahirkan unik dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Saya harus menghargai setiap karakter murid dan memberikan kesempatan pada murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain menerapkan pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dan berpusat pada murid. Selanjutnya, saya akan menerapkan pembelajaran abad 21 sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Pendidikan bukan lagi menuntut, tetapi menuntun, karena sejatinya tugas guru adalah memberi tuntunan dan arahan yang baik pada murid, serta berusaha menjadi teladan bagi murid baik dalam perkataan maupun perbuatan. Hal ini sesuai dengan semboyan pendidikan, ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani, yang artinya di depan menjadi figur keteladanan, di tengah memberikan semangat bagi murid, dan di belakang menjadi pendorong bagi murid untuk memaksimalkan potensinya.
Semoga video ini bermanfaat bagi Bapak Ibu semua pejuang pendidikan. Selamat tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam guru penggerak.